gampang. Bisa kalian beli dengan uang. Kita juga manusia biasa dan kita punya harga diri. Ini yang kita pertahankan secara profesional dalam pekerjaan adalah menghibur, membuat happy dan membuat nyaman, tapi bukan untuk direndahkan. Oke guys, sekarang di samping gua ada sultannya para wanita. Anjay, sultannya para wanita. Oke, gua lebih enak manggil lu Papi, Om apa ya? Papi aja. Oke, Pi, boleh diperkenalkan dulu nama lu mungkin. Nama gue Rian Angel. Rian aja. Panggilannya Papi Rian. Papi Rian. Oke, Pi, sosial media mungkin lu main? Boleh mungkin Instagram lu. Instagram gue Rian 140881. Rian 14 berapa? 140881. Ribet banget. Tua banget ya. Oke guys, jadi Papi Rian ini bekerja atau job desk dia seorang papi. Ya, papi mungkin terkenal banget kalau banyak banget yang opini-opini negatif mungkin ya Pi ya, tentang pendengaran tentang seorang papi ataupun mami. Nah, boleh dong lu jelasin sebenarnya tuh job desk lu kenapa bisa dibilang papi? Apakah opini-opini yang dianggap papi itu seorang germo, mami seorang germo itu bener apa enggak sih? Mungkin kalau kita lihat zaman dulu ya, zaman masa-masa dulu lah, itu lebih ke arah sana memang. Ke arah sana ya. Lebih ke arah sana. Kita nggak bisa mengkiri lah kalau di dunia Jakarta, dunia malam. Undercover Jakarta memang ke arah sana, sama kita seorang mami. Cuman di sini balik ke sini seorang papi, seorang mami lebih ke kita support ke perusahaan. Kita support perusahaan, kita siapin anak-anak kita gitu, untuk support perusahaan untuk bisa perusahaan ini lebih menambah omset, narik tamu dari anak-anak. Pola marketingnya jadi jalan di sini. Mungkin buat kalian yang nggak tahu papi itu bekerja di dunia malam atau di lounge yang mungkin memegang beberapa anak atau beberapa wanita-wanita ladies clubnya pastinya, dan beliau yang bertanggung jawab sepenuhnya. Betul nggak sih Pi? Iya pastinya. Karena apa? Baik buruknya seorang ladies club, baik buruknya senang sedihnya, yaitu jadi beban moral buat kita. Jadi setiap perjalanan pekerjaan mereka, susah senangnya, sakit sehatnya, kita harus perhatikan. Karena apa? Banyak dari mereka yang datang dari kampung mengharapkan cari uang di sini dengan cara yang terlalu sulit. Tapi bukan untuk jual diri ya. Karena saya konsepnya dari dulu nggak pernah untuk jual sesuatu. Oh gitu. Nggak pernah. Nah makanya kan gue seneng banget nih pengen ngangkat cerita lu juga kan, kayaknya menarik banget. Karena banyak banget opini-opini negatif yang masuk kalau papi mami itu jual anak ya kan, karena disebut papi or mami gitu kan. Seorang germo jual anak bisa di BO nih gitu-gitu banyak kan. Nah, makanya mungkin di sini lu bisa jelasin biar opini yang tadinya negatif berubah jadi positif gitu kan. Jadi kalau zaman sekarang itu seorang ladies club Betul. kita nggak diharuskan untuk BO atau segala macam bla 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 yang harus jual diri, enggak. Kita pemandu lagu karaoke, kita usahakan bisa servis tamu dengan baik, dengan bernyanyi dengan baik, kita juga dijalankan dengan baik gitu. servisnya itu bukan di servis di aneh-aneh ya, tapi melainkan pelayanan. Minuman datang disajikan, tamunya ini apa mau dipilihkan lagunya, diajak nyanyi, diajak happy, kita entertain. Kita seorang entertainer, jadi kita harus bisa menghibur tamu dengan baik, bukan hal yang negatif. Kalau emang ada hal-hal negatif, itu balik lagi ke individunya. Karena kita sebagai atasannya dia, sebagai pimpinannya dia, kita nggak pernah mengarahkan ke arah sana. Nah, pernah nggak sih lu nemuin satu tamu gitu yang tiba-tiba, anak lu bisa di BO nggak? Nah, terus untuk action lu sendiri dan menanggapin itu kayak gimana? Sering, bukan pernah. Sering? Hampir tiap malam ada pertanyaan seperti itu. Jadi gini, yang namanya laki-laki datang ke dunia malam, hiburan malam, betul, pasti yang namanya nggak jauh dari alkohol. Yoi. Yang kalau semua kena alkohol. Sorry nih, gue pakai brand guys. Nggak di endorse anjir. Baca.
Tapi memang ini enak banget. Iya, enak banget, minum dulu biar enak. Oke, yang ini rasa leci. Jadi gini, hampir tiap malam pertanyaan-pertanyaan itu selalu ada. Karena yang namanya orang cari hiburan malam udah kena alkohol, pasti ujung-ujungnya horny. Betul banget. Bener ya? Iya, selangkangan. Nah, cuman ketika dia mulai horny, sudah mulai mempertanyakan sama LC-nya, lu bisa nggak pulang bareng sama gue, gitu kan? Pasti LC-nya nanya dong, Iya. nggak tahu aku nggak biasa kayak gitu, ngomong sama papi aja deh, ngomong sama mami aja deh. Kenapa gue disebut papi mami? Karena gue ngejagain mereka. Oke. Jadi gue udah dianggap ayah. Sebagai orang tua lah. Orang tua kedua. Betul. Jadi ketika ditanya seperti itu, ya gue selalu bilang sama kamu, abang, oh, mas, pak, kita di sini hanya jadi pemandu lagu. Anak-anak saya juga di sini cuma untuk nemenin abang untuk happy, bukan untuk arah sana. Balik lagi nanti abang pengen seperti itu, ya abang mending di luar sama siapa kek. Oh gitu. Kita nggak pernah ngajarin anak-anak kita untuk seperti itu, karena kita di sini ngajarin anak-anak kita bekerja dengan smart, jadi dengan tinggi pikiran yang bagus gitu, yang positif. Enggak, karena saya selalu ngasih masukan ke anak-anak ini, lo cari duitnya gampang, berkah, nggak berkah, maksudnya gampang nggak berkah, uang lo juga bisa cepet men. Iya betul banget. Tapi kalau lo nyari duitnya susah, energi lo kekuras, otak lo diputar dengan baik, insya Allah rezeki lo berkah. Iya banget. Setuju. Dibalik pekerjaan dia sebagai ladies club. Iya, yang dianggap negatif ya ke Iya. orang-orang yang mungkin awam dengan ladies club ini. Ya, kalau misalkan si anak lu ini nih, si wanita ini pengen di BO dengan diri dia sendiri yang bilang, "Pi, gue mau kok di BO." Ya, lu jangan libatkan saya. Oh gitu. Karena saya tidak mau punya beban moral di kemudian. Oh gitu. Ketika nanti dia terjadi apa-apa, entah itu hamil, Bukan tanggung jawab lu ya. entah itu dia celaka, entah itu dia sakit karena penyakit kelamin dan sebagainya, saya nggak mau punya beban moral. Raja singa dong. Jadi fokus gue di sini hanya gue support sebuah perusahaan karaoke, sebuah perusahaan klub, yang mana gue support mereka untuk maju, untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah yang baik. Intinya saling menguntungkan satu sama lain ya, Betul. Pi, ya. Oke. Karena di sini yang dibangun bukan hanya sekedar omset, tapi juga image. Betul banget. Ketika image itu terjaga dengan baik, insya Allah bangga. Oke, gila. Di sini adalah segi religinya. Bukan yang munafik ya, tapi Iya, memang benar banget. Gua setuju. Kadang-kadang gue mikir kalau gue balik lagi disamain kayak era dulu, Betul. yang seorang papi itu jual anak, apa ada ujungnya sih? Gak akan Iya. ada habisnya. Karena yang yang membuat jelek nama papi mami itu adalah orang-orang yang menjual anak-anak ya. Itu yang akhirnya berpikir ke semua orang atau semua orang-orang lah, tamu-tamu berpikir kalau semua LC bisa di BO, betul nggak sih? Iya sih, Iya kan, jadi buat kita ngangkat baiknya itu susah, ya kan? Tapi juga sih sekadar ya gue hanya bilang lu bakalan nemuin papi yang lurus straight kayak gue jarang ya. Jarang. Belok. Iya betul. Karena gue di sini kan latar belakang gue jadi papi memang karena ada storynya gitu. Story Oke. kenapa sih gue bisa jadi papi? Nah boleh tuh Gus, pengen tahu juga kenapa lu bisa untuk terjun di dunia malam dan lu sebagai seorang papi. Karena di dunia malam banyak kan, ada bisa jadi DJ, bisa jadi waiters, or bartender dan lain-lainnya. Nah kenapa lu bisa lari ke papi? Jadi sebenarnya dulu gue kuliah di Universitas Pancasila yang Agung. Oh ya, nih kalau dosen yang lihat nih mahasiswa ya. Jurusan Ekonomi Manajemen Iya. angkatan 2001. Dulu kebetulan gue iseng nih, ngambil tugas akhir gue adalah perekonomian industri hiburan malam. Anjay. Gue pengen nyari yang nyeleneh sedikit tuh. Betul yang menantang lah ya. Sampai gue akhirnya dapat bimbingan dari beberapa ini ya, orang-orang punya nama lah di dunia malam. Akhirnya gue ngerti total tentang dunia malam dari skripsi itu sendiri. Dia punya diktat segini kan tentang dunia malam, dan gue nggak excited untuk kerja di dunia malam. Gue kerja kantoran biasa. Betul. Gua pernah jadi IT, Nggak ada pikiran lah ya. Gua pernah jadi manajer. Gua pernah jadi Lu bayangin IT. seorang papi itu dulunya jadi manajer. bahkan sebelum manajer gue pernah jadi direktur. Direktur Ngerasain. tuh, Cuma sebentar sih, coba. Gua aja belum pernah. Jadi kenapa gue merambah ke dunia malam? Karena satu, gue dijenuh di dunia kantoran gitu.
Karena bukan fashion lu. Passion gue juga. Passion waktu itu juga. passion gue juga, karena gue waktu itu udah total berhenti dah ninggalin dunia malam, ninggalin masa kelam gue udah berhenti lah semasa lulus kuliah. Gue udah berusaha untuk fokus mikirin anak istri gitu. Oke. Cuman ya ada kendala, akhirnya gue divorce sama mantan istri gue. Dari situ bikin gue sedikit drop sih. Iya, pasti lah ya. Berapa bulan kemudian orang tua gue meninggal gitu kan, bokap gue, dan gue hampir nggak mau kerja lagi malah. Udah frustasi banget lah ya. Iya, dibilang depresi nggak, frustasi ya. Frustasi pasti. Karena gue ngerasa hidup gue udah selesai saat itu. Ya gue mikirnya ya udahlah, gue ngabisin tabungan gue aja. Gue tiap hari gue main karaoke ya, sebagai tamu. Yang dibilang raja sawer, gue pernah ngalamin. Sultan gitu. ya, mantan Sampai sultan. akhirnya nggak ada habisnya. Iya. Gak ada habisnya ya, gue akhirnya terpuruk lagi. Tapi sebelum terpuruk itu, gue masih ada tabungan. Gue sempat ditawarin ke salah satu night club waktu itu ya. Gue nggak bisa sebutin namanya lah. Jadi gue ditawarin mau nggak jadi manajer di sini. Gue coba dan selama 2 bulan 3 bulan, alhamdulillah berhasil, lancar. Dari situ gue direkomendasiin untuk pindah kerja di sini sebagai manajer karaoke. Karena punya kinerja lo lebih baik lah ya. Karena gini, kalau gue mikirin udah berdasarkan passion, kerja itu kalau udah berdasarkan apa yang kita rasanya adanya di sini nih. Kalau kita jalaninnya happy, gue rasa fokus lo kan beda. Betul. Beda halnya kalau lo Itu sulit banget. ngerasa lo kerja kayak ngerasa ada paksaan gitu, kayak nggak akan bisa fokus lo. Tapi ketika lo fokus, ya kesuksesan ada di depan mata lo. Betul. Karena nggak bakal ikhlas tuh buat jalaninnya ya. Iya. Kira lu masuk jadi manajer awalnya. Awalnya jadi manajer, dan beberapa kali gue berganti tempat, gue ngeliat ada beberapa yang salah dari seorang mami atau papi di dunia malam. Jadi sebenarnya nggak begini loh, harusnya begini. Itu nggak begitu loh, harusnya begini. Betul. Gitu. Sampai gue harus bisa nih gitu loh, ngurusin ini semua. Kebetulan adik-adik gue juga banyak nih, ya, seorang orang LC freelance lah, betul, anak-anak sepal lah, segala macam. Awalnya iseng. Gue nggak mau jadi manajer, gue pengen coba terjun ke papila gitu. Kebetulan gue punya adik-adik yang banyak gitu. Ya udah gue coba sekali 2 kali, dapet bro, feelnya dapet gitu dari kerjaan itu gitu. Ya makin terpacu lagi spirit gue. Ya udah, gue jalanin sampai sekarang akhirnya. Gitu. Di tahun berapa lu untuk beranikan diri terjun ke dunia jadi seorang papi? Jadi gue dari mulai kuliah itu 2001 selesai di 2006. Jadi seorang papi nih ya, bukan jadi seorang manajer ya. Terus gue sampai 2009 gue pisah dari course. Gue jadi tamu di dunia malam itu dari 2009 sampai 2012. Terus gue mulai itu di 2013 lah. 2013 untuk terjun di dunia malam. Jadi seorang papi. Jadi seorang papi itu di 2016. Di 2016, 17, 18, 19, 20, 26 tahun. Jadi sebelumnya jadi manajer dari 2013 sampai 2012. Di situ udah mengerti dari dunia malam lah ya. Akhirnya lu mencoba. Ngertinya dari zaman kuliah. Dari zaman kuliah. Dari skripsi tadi. Dan terjun di jadi seorang benar-benar papi di 2016. Iya. Nah, kan jadi seorang papi itu banyak banget resikonya, terus tanggung jawabnya besar. Ada nggak sih satu hal yang buat lu pusing buat handle anaknya? Jadi gini ya, maaf nih sebelumnya. Seorang LC adalah seorang yang kerja dengan keterpaksaan. Betul. Semua orang nggak mau kerja jadi LC, jadi ladies club. Jadi karena dasar itu, otomatis backgroundnya kurang baik. Iya. Pola pikirnya juga nggak seluas kita gitu. Pemahamannya. Jadi banyak yang suka keras kepala lah, yang ngeyel lah, kalau gitu. Dan dampaknya ketika mereka ngeyel, mereka keras kepala, dan mereka melakukan aktivitas yang nggak seharusnya kita kasih tahu sebelumnya, dilakukan sama dia, akhirnya dampaknya bebannya ke kita. Betul. Satu, beban moralnya, beban pikiran, beban materi, dan semuanya. Kita jadi papi harus bisa meluruskan yang salah gitu kan. Sampai pernah gue ada beberapa kejadian yang gue udah bilang jangan ada narkoba. Oh iya. Sampai akhirnya dia tergoda sama tamunya sendiri. Gue udah bilang gue udah nggak ganti keras, jangan narkoba, jangan seks, jangan striptease. Tapi ada dia tergoda sama tamunya sendiri, akhirnya dia konsumsi.
fatal bro, kejang, kumat segala macam, dan akhirnya gue sendiri yang ketempuan semuanya. Tapi alhamdulillah saat itu juga gue segera bawa ke rumah sakit, alhamdulillah ketemu. Dan gue mati untuk selanjutnya jangan sampai terjadi lagi kayak gitu. Tanggung jawab Itu baru dari segi LC-nya, belum dari gue benturan sama tamunya, dari tamunya nyakitin LC gue, atau terlalu keras atau terlalu gimana sama LC gue juga harus benturan sama tamunya, dan itu terjadi tiap malam. Yang ngerasain yang namanya tamu udah mabuk gitu kan, udah keras, udah kehilangan akal sehat lah, kita harus bisa menenangkan, kita harus tahu di pundak kita sini kita bawa nama perusahaan. Yang mana kita tetap harus menghadapi dengan kuliner. Tapi alhamdulillah masih so far enjoy sih. Enjoy ya. Tuh makanya buat lo nih para tamu, lo harus tahu diri ya. Lo tahu diri, nggak semua LC itu bisa dipakai, nggak semua LC itu bisa lo suntikin narkoba ya. Karena lo nggak bakal pernah tahu tanggung jawab seorang papi itu lebih berat daripada tanggung jawab goblok. Karena tadi gue bilang, yang tahu susah senangnya mereka di rantau, sakit sehatnya, untung ruginya kita sebagai pelatihnya, dia sebagai pemainnya. Betul gitu loh. Contohnya itu kayak lu sekolah itu guru marahin lu pasti larinya ke orang tua dong. Dan tanggung jawabnya balik lagi ke orang tuanya. Sama halnya kayak papi dan mami. Kalau mereka cuma sekedar punya mindset learning by doing is not easy. Nggak bakal bisa. Nggak gampang itu, pasti harus ada yang mengarahkan, menjaga, membimbing. Nah kalau lu balik lagi ke papi deh, selama ini yang lu udah jalani untuk segi payment atau keuntungan yang lu dapetin itu mencukupi nggak sih? Kalau gue bilang sih segala sesuatunya kalau diucapkan syukur alhamdulillah insya Allah cukup. Asik. Buat gua. Ini gua ngomongnya sama kiai apa sama papi ya? Enggak, buat gua. Bang. Buat gua gini. Gue pernah punya prinsip, bukan pernah dan selalu punya jadi prinsip. Betul. Gue berusaha untuk baik ke semua, bukan ke seorang LC doang ataupun ke perempuan doang. Oke. Gitu. Ke waiter juga, ke karyawan gue juga berusaha. So far walaupun orang itu nggak bisa baik lagi sama lu, karena rezeki itu datangnya bukan dari si A yang udah kita kasih, bisa jadi datang dari si B, dari si C, si D, dan ya Allah yang maha tahu lah. Jadi gitu, kalau kita berusaha untuk jalanin semua dengan baik gitu, dengan bijaksana, dengan saling mungkin, ya insya Allah rezeki datang sendiri. Oke, betul, gila. Ini kata-kata yang harus lu dalam kurungin ya. Lu ingat nih baik-baik yang buat yang lagi nonton. Terakhir, Pi, mungkin ada pesan sedikit untuk orang-orang yang mungkin bakal nonton, mungkin entah itu tamu atau mungkin itu papi, or itu ataupun LC juga sekali. Mungkin ada pesan sedikit moral atau motivasi lu untuk mereka untuk please deh nggak usah beropini negatif tentang seorang papi. Bisa lu sampaikan. Jadi pada dasarnya dunia entertain adalah dunia hiburan ya. Dunia dimana kita mencari relax lah. Suasana relax yang kepenatan kita sehari-hari di dunia pekerjaan, kita lari ke dunia entertain. Ya kita harus tahu di sana memang ada hiburannya, memang ada sosok-sosok cantiknya, memang ada sosok-sosok yang bisa bikin kita lupa sama kelebihan kita, sama masalah yang ada lah. Cuma di sana juga punya tanggung jawab sendiri-sendiri gitu. Jangan sampai kalian menilai para tamu saya atau tamu-tamu yang lainnya menilai kita gampang bisa kalian beli dengan uang. Kita juga manusia biasa dan kita punya hati. Ini yang kita pertahankan secara profesional dalam pekerjaan adalah menghibur, membuat happy dan membuat nyaman, tapi bukan untuk direndahkan. Oke, sip. Thank you buat Pak Firian, sukses buat karirnya, sukses selalu buat anak-anaknya, dan buat lu semua yang nonton inget nih kata-kata Pak Firian, oke? Jadi uang itu nggak segalanya, dan jangan lupa untuk di like, share, and subscribe. Thank you sekali lagi Pak Firian.